Welcome to Teen Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bertepuk tangan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup. Ini berkat segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya kasih setiamu nyata, Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup memperoleh segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Yes, thank you Jesus. Semuanya boleh tangannya ke atas. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, semuanya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Lebih semangat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk setiap hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat termaterai di dalam setiap hati kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Yes. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan.
Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap hari minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online maupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Buat kalian semua dimanapun kalian berada, welcome, happy Sunday. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung, welcome home. Senang sekali teman-teman baru bisa gabung di ibadah kita di minggu ini. Today kita masih sama di seri yang sama, yaitu Question of God. Di minggu ini kita masuk di seri yang keempat. Apa itu seri yang keempat? Seri yang keempat kita berbicara tentang apa sih yang spesial dari Yesus. Apa yang spesial dari Yesus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spesial itu berarti istimewa, khusus, khas. Berarti kalau gitu tidak ada duanya ya. Maksudnya Yesus itu spesial, Yesus itu khusus, Yesus itu istimewa, beda dengan Tuhan yang lain, beda dengan dewa-dewa yang lain. Aku punya sebuah ilustrasi. Teman-teman dimanapun kalian berada pasti pernah dong makan mie goreng, ya. Pasti suka semua lah, nggak ada yang nggak suka sama mie goreng, mie instan goreng ya. Pasti semuanya suka. Apalagi sekarang di tanggal tua gini, ini adalah waktu-waktu dimana mie goreng sangat-sangat istimewa buat kita ya. Kalau kita pergi ke warung atau ke depot ya, di kantin kita, di sekolah, kita pesan mie goreng ya. Ada dua hal, pasti ada yang membedakan antara mie goreng biasa dan mie goreng spesial. Sama juga nasi goreng ya. Nasi goreng biasa dengan nasi goreng spesial. Apa yang membedakan? Ya, kalau spesial pasti di mana-mana, kalau spesial pasti ada telurnya ya. Mungkin ada kornetnya. Mungkin ada sayur atau ikannya ya. Mungkin ada bumbu-bumbu yang lain ya. Tapi kalau mie goreng biasa ya cuma mie goreng ya, yang sesuai dengan isi bungkusnya itu, tidak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau spesial nanti ada sosis, ada kornet, ada telur. Nah, itu sebabnya mie itu dinamakan mie goreng spesial. Nah, sekarang apa yang spesial dari Yesus? Ada dua hal. Yang pertama adalah Dia Tuhan yang menjadi manusia. Kita ulangi sama-sama. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Kita buka sama-sama ayatnya ya. Di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Aku bacain ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siap-siap ya teman-teman. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, ayat ini teman-teman ya sangat powerful banget ya, dimana
di ayat ini Yesus dinyatakan bahwa dia itu Tuhan yang menjadi manusia. Inilah spesialnya Yesus. Dia itu Tuhan tapi mau turun ke dunia menjadi manusia yang sama seperti kita. Dia merasakan haus, merasakan lapar, sama seperti kita. Meninggalkan kekuatannya, meninggalkan kekuasaannya di surga demi kita manusia berdosa. Bayangkan ya, Allah yang berkuasa dan tidak terbatas ya. Kuasanya, dia punya kekuatan, bisa membuat segala sesuatu ya. Tetapi dia rela memberikan dirinya secara sukarela turun ke dunia menjadi manusia yang terbatas, manusia yang lapar, manusia yang haus, manusia yang harus tidur ya. Tetap dia melepaskan sifat ketuhanannya demi kita manusia berdosa. Lalu apa tujuannya kok Tuhan itu mau turun ke dunia? Tuhan itu kok mau sih jadi manusia? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah karena dia harus merendahkan dirinya, bahkan rela menderita, mati di kayu salib, supaya dia akan ditinggikan oleh Bapanya di surga. Ayatnya ada di Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah, kita garis bawahi ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, kita kasih aplaus ya buat ayat ini ya. Itu sebabnya ya, kalau kita baca di Alkitab ya, kisah Yesus ini, kalau kalian baca, Yesus itu nggak pernah dia ngomong itu, aku ini Tuhan, ikutlah aku ini Tuhan. Nggak pernah kan, selama perjalanan hidupnya dia nggak pernah ngomong kalau dia itu Tuhan. Karena Yesus percaya ada waktunya dia akan ditinggikan. Masuk di poin yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah mengajak setiap orang percaya untuk memiliki hidup semakin serupa dengannya. Mengajak setiap orang percaya untuk memiliki hidup semakin serupa dengannya. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Apa? Kita garis bawahi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pertanyaannya, kalau Yesus nggak jadi turun ke dunia jadi manusia, bagaimana kita manusia bisa serupa dengan dia? Bagaimana kalau Yesus tetap Tuhan, kita harus serupa dengan dia? Bagaimana caranya? Ya, itu sebabnya Yesus harus turun ke dunia, melepaskan ketuhanannya, kekuatannya yang tak terbatas itu, menjadi sama dengan kita, menjadi manusia yang haus, yang lapar, yang bisa mati, ya, yang harus tidur. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia. Lalu poin yang ketiga, kenapa Yesus turun ke dunia adalah Yesus ingin menyatakan cinta dan kepeduliannya terhadap kita yang adalah orang berdosa. Kita ulangi sama-sama. Yesus ingin menyatakan cinta dan kepeduliannya terhadap kita yang adalah kita ini orang yang berdosa. Ayatnya kita pasti semua sudah tahu ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dan kepedulian itulah, cinta itulah yang menjadi dasar supaya apa? Relasi antara manusia dengan Tuhan bisa pulih. Di mana hubungan kita dengan Tuhan itu sudah rusak. Kalau kita mengikuti kelas Victorious Life, kita akan tahu hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah terputus karena yang namanya dosa. Kasih dan kepedulian itulah yang menjadi dasar supaya
relasi antara manusia dengan Allah itu bisa pulih kembali. Ya, kita tahu kalau kita sudah ikut kelas Victorious Life, kita akan mendengar hubungan Allah dengan manusia itu rusak. Rusak karena apa? Rusak karena dosa. Jadi ada batas, ada gap antara Tuhan dan manusia. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia supaya gap itu, supaya hubungan itu bisa pulih. Kita ini bisa tersatu kembali hubungannya dengan Tuhan yang harusnya putus di tengah jalan karena dosa. Karena ada Yesus, Yesus sebagai jembatan hubungan kita dengan Tuhan. Dia ingin melihatkan kasih-Nya, cintanya yang begitu besar dan tak terbatas untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kita semua sudah tahu ya, Dia rela mati di kayu salib untuk kita manusia berdosa. Dia nggak kenal kita, siapa kita, tapi Dia rela dihukum, disiksa, mati dan bangkit untuk kita, untuk menyelamatkan kita ini manusia berdosa. Lalu selanjutnya, apa yang spesial dari Yesus? Yang kedua adalah Dia satu-satunya juru selamat. Apakah kalian tahu? Di Tiongkok, orang Cina ya, memiliki namanya Confucius atau Lao Tzu. Di India mempunyai namanya Buddha yang menghasilkan Upanishad. Apa itu Upanishad? Upanishad itu buku agung dalam bidang agama. Di Roma ada orang-orang hebat seperti Epicurus. Di Yunani ada orang-orang pintar seperti Socrates, Aristoteles, dan sebagainya. Mengapa semuanya itu tidak cukup? Jawabannya adalah karena Allah tidak memilih dari antara orang-orang tadi yang di atas, orang-orang pintar, orang dewa-dewa, untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penyelamat kita, penyelamat kehidupan kita. Dia harus memilih seorang manusia, bukan dari orang-orang pintar, dari dewa, dari malaikat, ya terutama. Jadi kalau kita tahu di Alkitab ada berbagai malaikat ya. Salah satu contohnya mungkin Uriel, Mikael, Gabriel ya. Gabriel yang waktu Yesus lahir dia datang ya. Dia itu kita tahu malaikat ya, punya itu kuasanya itu luar biasa. Dia bisa menghasilkan sesuatu, bisa merubah sesuatu ya. Tapi Yesus beda dengan mereka. Itulah sebabnya Tuhan memakai Yesus sebagai juru selamat, bukan memakai Gabriel sebagai juru selamat ya. Karena apa? Mereka itu ciptaan dan terbatas. Malaikat kan diciptakan ya, bukan jadi, bukan sudah ada ya. Tapi diciptakan dan terbatas, dan mereka bisa berdosa. Karena keterbatasan itu tidak mungkin mereka itu menyelamatkan manusia. Itu sebabnya dibutuhkan Yesus. Ayat penutup buat kita semua, kita buka sama-sama, kita baca sama-sama dimanapun kalian berada. Kisah 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Garis bawahi ya ini ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa satu-satunya juru selamat kita hanya Yesus. Gak ada nama lain, siapapun itu, gak ada nama lain selain Yesus. Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin baru, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat teman-teman yang sudah lama pun, tetap akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, belajarlah rendah hati seperti Yesus yang mau turun ke dunia, yang mau melepaskan tahtanya, kekuasaannya, kekuatannya demi kita manusia yang berdosa. Belajarlah rendah hati. So, di ending, masuk di kesimpulan, apa sih yang spesial dari Yesus? Ada dua hal. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia,
Yang kedua adalah Dia adalah satu-satunya juru selamat. Itulah yang spesial yang membedakan Yesus dengan Tuhan yang lain, dengan ajaran-ajaran lain, dengan dewa-dewa lain. Itulah yang membedakan Yesus dengan yang lainnya. Sama halnya dengan tadi, mie goreng biasa dan mie goreng spesial. Oke, di penutup ini aku mau mendoakan buat teman-teman dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian hadapi. Mungkin kalian masih baru kenal Yesus, aku mau doakan kalian dimanapun kalian berada. Mungkin kalian sedang sakit, juga aku mau doakan buat kalian. So, mari kita ambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang apa sih yang spesial dari Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat Engkau meteraikan dalam diri kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami punya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati seperti Engkau yang mau turun ke dunia Tuhan, supaya kami bisa menerapkan segala sesuatu sesuai dengan atau serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan yang masih baru menerima Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan dalam keadaan kami yang baru ini, ajar kami terus untuk rindu dekat dengan Engkau Tuhan, rindu untuk belajar tentang Engkau, rindu tentang lebih dalam mengenal tentang Engkau Tuhan. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk taat Tuhan dalam kondisi apapun itu. Dan juga buat teman-teman yang sedang sakit atau sedang dalam kondisi yang tidak baik, kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa, sebagai penyembuh dari segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya minggu ini Tuhan kami dapat belajar tentang apa yang spesial dari Yesus. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dapat menjembatani orang-orang, kami dapat mengenalkan Yesus lagi Tuhan kepada teman-teman kami, bahwa Yesus itu sangat spesial dan tidak ada nama lain selain Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.